Dan insya Allah kalau teman-teman menitipkan harapannya banyak kepada pilkada, insya Allah 2024 harus kita maju. Terakhir ini kayak agak serius nih. Terakhirnya agak serius kayaknya kan? Ini agak serius nih. Dari banyak aktivitas yang Anda lakukan, berkeliling di masyarakat, lalu kami juga mendengar dari obrolan masyarakat. Ternyata Anda didorong maju untuk wali kota. Bagaimana pendapat Anda? Ya alhamdulillah kalau memang masyarakat, teman-teman memang banyak menitipkan harapan untuk perubahan Kota Bengkulu menuju yang lebih baik. Dan saya pikir sepanjang itu untuk perbuatan baik, jadi tidak ada salahnya dan harus. Bagi saya itu adalah satu keharusan. Manakala teman-teman menitipkan harapannya kepada kita dan itu menurut saya adalah perbuatan baik, harus kita lakukan. Harus. Nah, harus ini sahabat Radar Bengkulu sepertinya punya makna yang lebih daripada harus. Karena kami sering mengintip di akun sosial media beliau, itu sering sekali dilontarkan kata-kata harus. Sebenarnya apa sih yang Bung Aryo harus itu? Ya, harus itu kan banyak makna. Harus itu kan memang sesuatu yang keharusan. Tetapi satu keharusan itu dibaliknya adalah harus itu adalah hak rakyat untuk sejahtera. Wah, itu. Jadi suatu keharusan kalau rakyatnya harus sejahtera. Jadi kalau teman-teman mendorong untuk sejahtera, insya Allah memang kita harus maju itu. Harus. Harus ya. Harus. Hak rakyat untuk sejahtera. Ternyata itu sahabat Radar Bengkulu. Hak rakyat untuk sejahtera itu adalah harus menurut Bung Aryo. Ya. Dan saya pikir nanti bisa menjadi visi misi dia atau gimana atau konsep besar Anda itu sepertinya. Ya, saya pikir nanti akan kita turunkan menjadi visi misi dan program-program kerja. Pada intinya adalah kita mendorong masyarakat harus sejahtera dan mandiri. Harus. Sejahtera dan mandiri. Itu kata kuncinya. Harus sejahtera dan mandiri. Harus sejahtera dan mandiri. Artinya sebelum menuju pada pilkada 2024 itu ada pilihan. Ya. Pilihan legislatif. Nah, apakah Anda masih mencalon dalam pilihan nanti? Hidup itu ada pilihan. Bagi saya hidup adalah pilihan. Manakala masyarakat menitipkan harapannya kepada saya untuk menjadi seorang legislatif, saya akan maju di legislatif. Tetapi manakala masyarakat menitipkan harapan-harapan yang lebih besar untuk saya maju pilkada, maka saya akan fokus maju pilkada. Tadi Anda mengetahui harapan-harapan masyarakat bagaimana? Ya, kita kan hari-hari keliling, mendengarkan aspirasi mereka, bertukar pikiran, dan sampai saat ini kita juga sering kumpul-kumpul teman-teman, apa yang harapan mereka, apa sih harapan mereka Bengkulu. Jadi yang kita lakukan itu adalah harapan yang dia titipkan kepada kita, bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Jadi menjadi seorang pemimpin itu adalah harapan yang dititipkan kepada kita. Jadi ada harapan orang yang dititipkan kita, maka kita harus menjalankannya. Tetapi kalau keinginan kita artinya adalah keinginan niat kita secara pribadi yang menurut saya agak sedikit ego ya. Saya maju karena saya berharap ini. Kalau kita maju untuk melakukan suatu perbuatan kebaikan dan itu adalah titipan pesan-pesan atau titipan amanah dari masyarakat, ya harus kita maju. Berarti ada dua pilihan ya, maju legislatif atau maju wali kota. Saya pikir tidak ada pilihan jalan. Tidak ada pilihan jalan. Jadi jalan itu harus memilih. Harus memilih. Jadi kalau kita sudah memilih A, jalankan A, maka milih B, harus jalan B. Tidak bisa kita memilih A baru ke B, baru ke C. Karena saya tipikal orang yang terukur. Jadi kalau kita fokus ke A, maka kita akan fokus A. Dan insya Allah kalau teman-teman menitipkan harapannya banyak kepada pilkada, insya Allah 2024 harus kita maju. Kita maju. Berarti sudah bisa ditarik kesimpulan nih sahabat Radar Bengkulu. Bung Aryo ternyata harus
nggak tahu harus legislatif atau harus pilkada. Makanya masih ditimbang-timbang oleh beliau. Walaupun ada pilihan itu ada sama beliau begitu. Jadi Bung Aryo, untuk menuju pilkada, itu kan ada 2 jalur. Ya. Satu jalur partai politik, itu jalur independen. Ya. Kira-kira andai kata, oke lah kalau misalnya partai Anda mendapat banyak kursi, Ya. Anda bisa ramai. Andai kata partai Anda tidak mendapatkan banyak kursi, ada jalur koalisi. Ya. Jalur koalisi jika ditempuh itu ternyata banyak bagaimana pendapatnya? Ya. Memang secara konstitusional maju itu ada 2 pilihan, melalui parpol atau perseorangan. Dan itu tidak menjadi permasalahan maju melalui parpol atau perseorangan. Tinggal kita, karena saya di P3, kan kita akan melihat kemampuan kursi kita, kemudian berkoalisi dengan partai lain. Kita selalu menjalin hubungan dengan partai-partai lain, karena saya di DPR, jadi sering menjalin komunikasi ke semua partai. Tetapi masalah penentuan pilihan partai, itu kita tidak tahu. Yang penting kita menjalin komunikasi, dan apa yang kita tawarkan adalah track record dan program kita. Tetapi selain itu dibenarkan juga untuk maju melalui perseorangan. Itulah yang saya sampaikan tadi, manakala teman-teman banyak mendorong harapan-harapan kepada kita, itu akan lebih besar gelombangnya akan lebih besar. Jadi saya pikir tinggal nanti kita lebih memilah. Jadi ada 2, bisa saja murni partai, maju secara murni partai, atau maju secara perseorangan, atau maju perseorangan didukung oleh partai. Bisa saja. Jadi misalnya maju melalui perseorangan, diusung oleh perseorangan, didukung oleh partai, atau diusung oleh partai, atau diusung oleh perseorangan. Dan semuanya kita harus siap semua alternatif itu. Ya. Dari alternatif A, B, dan C. Kita harus. Intinya sahabat. Belakangan muncul di media sosial itu mulai memasang-masangkan Bung dengan ada beberapa nama. Salah satunya Double AG misalnya. Ya. Aryono Gumai, Agung Gatam. Lalu ada Aryono Gumai, Mariadi. Ibu Septi. Aryono Gumai, Mariadi. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan banyak orang yang mulai mengincar Anda? Alhamdulillah, qadarullah sebenarnya kalau banyak orang menginginkan kita, berarti orang percaya dengan kita. Dan kemudian orang menentukan pilihan itu juga melihat recordnya. Nah, dan orang dengan memasang-masangkan, artinya ada harapan yang dia titipkan. Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat itu ada harapan. Mungkin dengan pasangkan Agung Gatam mereka harapannya begini, dipasangkan dengan Septi begini, dipasangkan dengan Pak Mariadi begini, atau dipasangkan dengan siapa. Ada juga saya dipasangkan dengan yang lain-lain, banyak. Tapi sekali lagi, kita maju untuk berbuat kebaikan. Yang kemudian kita harus menyamakan visi kita dengan wakil. Nah, jadi kalaulah kita dari awal sudah tidak sejalan, kenapa kita harus berpasangan? Nah, dan berpasangan itu sekali lagi saya sampaikan untuk kemenangan. Maju itu untuk menang, bukan maju itu untuk coba-coba. Nah, intinya maju untuk menang. Maju itu untuk menang. Walaupun misalnya berpasangan dengan Bang Agung Gatam, berpasangan dengan Ibu Septi, tentu Anda menimbang ya mana yang menimbang beberapa target-target kita, dan kita akan memilih berdasarkan harapan-harapan yang sudah diharapkan masyarakat. Apakah lebih memilih A, memilih B, memilih C. Jadi itu nanti kita juga akan lihat situasional. Dan sekarang kan Pilkada 2024 masih panjang sekali. Kita bisa bergerak, terus bergerak berbuat kebaikan. Sepanjang kita berbuat baik, insya Allah hasilnya akan baik. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu terkait dengan nama Bung Aryo sudah mulai dipasang-pasangkan dengan misalnya dengan Bung Agung Gatam, lalu dengan Ibu Septi,
dan juga beberapa nama yang lainnya. Ternyata beliau masih melihat konstelasi politik akhir-akhir nanti. Katakanlah misalnya seperti survei begitu ya. Ya, survei itu penting karena survei itu mengkaji kemampuan dan tingkat keterpilihan kita dan kepopuleran kita. Jangan kita rasa-rasa hebat, rasa-rasa akan menang, rasa-rasa akan dipilih. Nah, disitulah untuk mencegah rasa-rasa kita harus melakukan kajian-kajian secara ilmiah. Ya. Survei salah satunya survei. Oke, sahabat Radar Bengkulu, ini sepertinya segmen terakhir ya, terkait dengan segmen terakhir dan segmen inti yang kami tanyakan ke Bung Aryo, karena menjawab juga banyak email yang masuk ke kami menanyakan terkait dengan komitmen Bung Aryo Gumai untuk Kota Bengkulu. Gitu. Lalu Bung, kami minta closing statement Anda terkait dengan generasi milenial sekarang. Apa harapan Anda? Ya, saya berharap generasi milenial dan didorong oleh orang tuanya untuk tidak selalu mengarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan formal. Contohnya menjadi PNS. Orang tua kita masih dihantui kalau PNS itu paling nyaman lah. Nah, jadi otomatis mengganggu pola pikir teman-teman milenial. Sedangkan milenial itu memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan peluang-peluang yang lain. Makanya saya bilang lebih bagus teman-teman milenial kita dorong untuk menjadi pengusaha. Kita berikan dia transfer knowledge, pengetahuannya, berikan pendampingan, berikan modal, maka dia akan menjadi pengusaha. Nah, dan yakinlah pengusaha itu bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi ya lebih bisa bermanfaat kepada orang lain, dan saya berharap generasi milenial sekarang lebih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan produktif. Ya, kalau sekarang saya lihat lebih banyak main gadget, Orang di luar negeri itu main gadget, dia bikin gamenya, dan dia mendapatkan duitnya. Nah, kita membeli gamenya. Nah, jadi jangan sampai orang berpikir gini, kita nanti menjual tanah, membeli game. Orang yang punya game, menjual game, dapat tanah dia. Jadi sahabat Radar Bengkulu, pola pikirnya harus dibalik. Selama ini kita penikmat, sekarang kita harus membuat hal-hal tersebut menjadi nikmat. Bung Aryo tadi sudah ada harapan untuk milenial. Sekarang harapan secara umum untuk warga Kota Bengkulu. Ya, saya pikir sama ya. Untuk teman-teman warga Kota Bengkulu secara keseluruhan, Kota Bengkulu ini secara perhitungan miskin tidaklah banyak. Walaupun secara statistik lumayan besar ketimbang jumlah penduduk. Tapi yang saya akan sarankan adalah kepedulian. Kalaulah kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap tetangga, miskin ini akan terbantu. Keluarga miskin itu ada 12.000 kakak. Keluarga kakak di Bengkulu ada 114.000 kakak. Artinya tidak sampai 10%, kurang lebih 10% ya. Kurang lebih 10%. Kalaulah tetangga membantu si miskin, maka tidak ada lagi si miskin. Makanya saya berharap dengan warga Kota Bengkulu, dengan apa yang sudah saya lakukan, sebenarnya memotivasi kepada teman-teman baik pengusaha, orang yang mampu, pejabat besar, memberikan motivasi, ayo kita peduli. Nah, ayo kita peduli. Kalaulah kita semua peduli terhadap orang-orang tidak mampu, insya Allah tidak ada lagi orang tidak mampu. Ya, saya pikir gitu. Oke, terima kasih Bung Aryo. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, sepertinya sudah sampailah kepada kita kepada segmen terakhir dan penutup podcast Radar Bengkulu hari ini. Banyak yang disampaikan oleh Bung Aryo terkait dengan pemikiran beliau secara umum terkait dengan Kota Bengkulu, terkait dengan pengentasan banjir, sampah, dan beberapa hal yang lain termasuk untuk menghidupkan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu. Bahkan terakhir tadi dia sampaikan soal milenial juga. Sebagai seorang politisi, yang ini tentu baru bisa kita buktikan kinerja beliau ketika beliau benar-benar maju dan terpilih menjadi wali kota di Kota Bengkulu. Untuk pemikiran beliau bisa kita saksikan dan kita nikmati.
artinya itu Sapara dan Bengkulu, kami hanya menyampaikan silakan Sapara dan Bengkulu menilai, dan apabila banyak yang positif silakan diambil. Misalnya tadi ada motivasi yang disampaikan beliau, dan apabila ada yang negatif buang jauh-jauh, karena itu kami manusia biasa, mungkin tidak luput dari salah dan dosa. Dan begitu Bung Mario. Oke, terima kasih Bung Mario. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.